Halo, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabar kalian hari ini? Kak harap semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Puji Tuhan, karena pagi hari ini kita bisa kembali untuk sekolah minggu. Nah, hari ini Kak Andika mau kesaksian sedikit ya. Puji Tuhan, 2 hari yang lalu di hari Jumat Kak Andika ternyata udah di yudisium. Apa itu yudisium? Ya bisa dikatakan itu pengumuman kelulusan ya, pengesahan. Puji Tuhan, terima kasih karena Kak Andika sudah didukung dalam doa, bahkan juga dalam semangat semuanya. Kak Andika bersyukur ya, karena kalian juga memberikan doa dan juga memberikan semangat. Nah, sekarang kita akan kembali mengikuti pelajaran di sekolah minggu. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Yuk, kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pagi ini kami memiliki kesehatan, memiliki nafas kehidupan. Kami bersyukur karena Engkau memelihara kami, Engkau selalu memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, pemeliharaan yang luar biasa. Dan saat ini kami akan kembali belajar firman-Mu, biarlah kami bisa mengerti, bisa memahami setiap firman Tuhan dengan baik. Kau berkati untuk Tante Astri yang nanti akan mengajarkan kami, biarlah bisa mengajar dengan baik dan kami bisa menerima setiap firman Tuhan dengan baik. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan akan menolong kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan juga mengerti setiap hal yang disampaikan, sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan, koneksi internet kami, device yang kami gunakan, biarlah semuanya bisa terlaksana dengan baik, semuanya bisa digunakan sesuai dengan fungsinya, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu ini, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita hari ini ada di pelajaran yang kelima, yaitu janji keselamatan di tengah hukuman. Berhubung keselamatan itu hanya ada melalui Tuhan Yesus, atau bisa dikatakan hanya oleh darah Yesus. Sekarang kita akan nyanyi sama-sama ya. Hanya oleh darah Yesus. Pujian ini liriknya ada di buku merah. Nah nanti liriknya ada di sini juga, jadi kalian bisa melihat dan juga kita nyanyi sama-sama ya. Yuk kita nyanyikan sama-sama nyanyian pujian nomor 109, hanya oleh darah Yesus. Itulah pujian kita dan kita akan belajar sama-sama. Nanti akan dipimpin oleh Tante Astri. Biarlah hidup kita terus diselamatkan oleh Tuhan, oleh karena darah Yesus yang menyelamatkan kita. Selamat belajar adik-adik. Terima kasih ya Kak Andika untuk kesempatan yang sudah diberikan. Oh iya, kita akan berikan selamat dulu untuk Kakak Andika yang baru saja menyelesaikan yudisiumnya minggu lalu. Selamat ya Kak Andika ya, kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati dan memakai pelayanannya lebih lagi dan semakin diberkati Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan memulai firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa dulu.
Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk pagi hari indah ini. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu ya Tuhan. Ajarlah kami pagi hari ini untuk bisa mendengar firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang murid dan telinga seorang murid dan hati yang mau mendengar lebih dalam lagi mengenai firman-Mu. Ajarlah kami untuk bisa mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh acara sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita mendengarkan dan melihat cuplikan film ini. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." "Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Baik adik-adik, kita sudah melihat mengenai video tadi ya, bagaimana Tuhan begitu mengasihi manusia yang diciptakannya. Dia menciptakan Taman Eden dan segala sesuatunya sudah Tuhan sediakan bagi manusia itu, karena Tuhan sangat mengasihi manusia ini, yaitu Adam dan Hawa. Di Taman Eden begitu dicukupi keperluan mereka dan mereka begitu nyaman tinggal di Taman Eden. Apapun keperluannya mereka tinggal memetik sendiri dan tidak perlu bersusah payah mencarinya. Mereka hidup bahagia di Taman Eden. Nah, sampai suatu ketika ada seekor ular, yaitu iblis ya adik-adik ya, yang datang untuk menggoda Adam dan Hawa.
mengajar mereka untuk tidak taat akan perintah Tuhan, bahwa Tuhan berfirman tidak boleh memakan buah yang dilarang Tuhan Yesus. Tapi kemudian karena hasutan dari si iblis, dari si ular ini, kemudian Hawa tertarik untuk memakannya dan dia memakan buah terlarang itu dan akhirnya membaginya kepada Adam. Dan mereka berdua sudah melanggar apa yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Mereka berdosa dan tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, dari apa yang sudah mereka perbuat, bagaimana reaksi Tuhan adik-adik? Pastinya Tuhan marah. Tuhan tidak suka sama yang namanya ketidaktaatan. Tuhan gak suka sama yang namanya dosa atau pelanggaran. Oleh karena itu Tuhan marah dan Tuhan menghukum Adam dan Hawa. Nah, kalau kita lihat dari firman Tuhan tadi ya, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Kejadian 3 ayat 15 sampai dengan yang ke-24. Adik-adik bisa lihat di layar dan bisa juga membacanya di rumah ya. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang kita lihat dan dari film yang kita udah saksikan, kita melihat bagaimana Tuhan menghukum. Tuhan marah atas pelanggaran yang sudah terjadi dan Tuhan menghukum. Nah, dikatakan di Kejadian 3 ayat 15, Tuhan Yesus menghukum ular. Si iblis ini, Tuhan menghukum si iblis ini. Apa yang Tuhan lakukan? Bahwa Tuhan memberikan perjanjian bahwa keturunan manusia akan meremukkan keturunan ular. Ya, jadi si ular ini yang melambangkan iblis, dia akan dikalahkan oleh keturunan manusia. Keturunan Adam dan Hawa ini akan meremukkan dan mengalahkan si ular tadi. Dan si ular ini akan berjalan di tanah sampai selama-lamanya. Itu adalah hukuman bagi si ular. Dan si ular itu akan dikalahkan oleh manusia. Itu yang Tuhan katakan. Lalu bagaimana adik-adik dengan Adam dan Hawa? Tuhan pun menghukum Adam dan Hawa yang tidak taat tadi. Di Kejadian 3 ayat 16-19 dikatakan bahwa Hawa akan mengalami kesakitan pada saat mengandung dan melahirkan anaknya. Ya, sebelumnya tidak seperti itu, tapi karena Tuhan sudah menghukum, maka Hawa akan mengalami suatu kesakitan yang luar biasa pada saat dia mengandung dan melahirkan anaknya. Lalu bagaimana dengan si Adam? Adam pun dikutuk Tuhan dan dihukum Tuhan bahwa si Adam harus berjuang, bekerja keras, membanting tulang, siang dan malam bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia harus bersusah payah sampai berpeluh seumur hidupnya. Itu kata Tuhan. Padahal sebelumnya mereka enak tinggal di Taman Eden dan tidak perlu bersusah payah ya, karena Tuhan sudah menyiapkan semuanya adik-adik. Nah, ketika Tuhan menghukum mereka, maka si Adam ini harus bekerja, bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bekerja keras sampai kapan? Sampai seumur hidupnya Adam. Nah, lalu apalagi, apakah cukup? Tidak ya. Di Kejadian 3 ayat 23-24 dibilang Adam dan Hawa diusir Tuhan dari Taman Eden. Yang tadinya mereka hidup enak di Taman Eden, Tuhan mengusirnya keluar dari Taman Eden. Tuhan mengusirnya keluar dari tempat yang begitu indah itu. Pernah nggak sih kita dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan kesalahan dan kita dihukum adik-adik? Seperti contoh nih, kita mempunyai tugas sekolah, tapi kita nggak kerjakan. Kira-kira dimarahin nggak sama bu guru? Pasti dimarahin. Kita pasti dapat ganjarannya. Apakah nilainya jelek? Atau mungkin kita nggak boleh ikut pelajaran itu? Karena gurunya begitu marah. Sama seperti kalau kita di rumah, mama papa memberikan kita tugas, tetapi kita nggak mau melakukannya, tidak mau merapikan kamar, sehingga apa yang diperbuat pasti mama papa akan marah sama adik-adik ya. Sama seperti Tuhan Yesus. Oleh karena itu adik-adik, jangan pernah kita tidak taat sama Tuhan Yesus, supaya kita juga tidak dihukum sama seperti Adam dan Hawa ya. Nah adik-adik, pada saat Tuhan Yesus menghukum,
Adam dan Hawa. Karena kesalahan yang mereka buat, Tuhan gak serta-merta menghukum dan melupakan mereka. Karena Tuhan Yesus begitu cinta sama manusia. Karena kita itu manusia yang sudah diciptakan Tuhan dengan tujuan yang sudah ditetapkan Tuhan. Tuhan begitu mengasihi manusia. Walaupun udah berdosa, walaupun sudah melanggar, walaupun tidak taat, Tuhan Yesus masih mengasihi manusia. Apa buktinya? Dari firman Tuhan tadi di Kejadian 3 ayat 15b dikatakan bahwa keturunan manusia akan meremukan keturunan ular, yaitu si iblis. Jadi keturunan Adam dan Hawa ini akan datang ke dunia untuk mengalahkan si ular, si iblis ini. Siapakah keturunan manusia itu? Dia adalah Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dia mati di kayu salib dan dia menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia naik ke surga, mengalahkan maut, dan dia menyediakan tempat bagi kita semua anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, iblis dikalahkan ya adik-adik ya, dengan adanya anak manusia, dengan Tuhan Yesus Kristus itu. Iblis dikalahkan, tetapi Tuhan juga menyediakan keselamatan bagi anak-anak Tuhan. Dengan adanya Tuhan Yesus Kristus, kita manusia yang berdosa kembali memiliki hubungan yang baik sama Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya kita juga bisa menerima keselamatan dan kembali ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan masih mengasihi manusia, masih ada keselamatan yang dijanjikan bagi kita semua, walaupun kita berdosa dan melanggar. Lalu yang kedua, apalagi buktinya bahwa Tuhan masih mengasihi manusia walaupun kita udah berdosa ya. Di Kejadian 3 ayat yang ke-21 dikatakan Allah masih menunjukkan kasih-Nya kepada manusia yang sudah berdosa. Dengan apa? Dengan memberikan pakaian yang terbuat dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa. Nah, dari sini kita bisa menilai bahwa walaupun manusia sudah berdosa dan melanggar, menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan masih memelihara. Tuhan masih mengasihi mereka. Tuhan gak membiarkan begitu aja ya, tetapi Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya. Dia memberikan pakaian itu untuk menutupi dan melindungi tubuh Adam dan Hawa. Begitu ya adik-adik ya. Begitu baik Tuhan kita. Oleh karena itu, baik bagi kita untuk tetap taat sama Tuhan Yesus, supaya kita menerima janji Tuhan Yesus yang sudah diberikan kepada kita. Nah adik-adik, kita akan sampai kepada ayat hafalan hari ini ya. Ayat hafalan kita diambil hari dari Yeremia 31 ayat yang ke-3. Kita baca sama-sama ya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Jadi ayat hafalan ini kita hafalkan ya, supaya remah dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihi kita dengan kasih yang tidak berkesudahan, dengan kasih yang kekal untuk aku dan adik-adik semuanya. Baik adik-adik, sekolah minggu telah selesai. Jangan lupa lembar muridnya dikerjakan, dibaca, dan ayat hafalannya dihafalkan supaya itu menjadi kekuatan buat kita semua. Oke adik-adik, kita akan menutup sekolah minggu kita. Apabila ada pokok doa bisa disampaikan kepada kakak, Kak Andika atau Kak Asaf, atau di grup Bible juga bisa disampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, mengucap syukur buat kasih setiamu dan kebaikanmu Tuhan, hingga kami bisa menyelesaikan pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu dan tidak mengecewakan-Mu Tuhan. Hidup dengan selalu taat akan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang kekal bagi kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat anak sekolah minggu kami, untuk Eba, untuk Gaby, untuk Davi, untuk Gwen, untuk Josh, Mikael, Clea, dan semua anak sekolah minggu yang mendengarkan YouTube ini. Juga guru-guru sekolah minggu kami, untuk Kak Asaf dan Kak Andika juga. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dengan kasih setia-Mu. Perlindungan-Mu sempurna bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.